Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan satelit cuaca. Kali ini kita akan membahas mengenai space dan ground segment. Salah satu sistem existing yang berkaitan dengan space dan ground segment adalah topologi yang digambarkan dari jaringan VSAT BMKG yang terhubung dengan satelit Telkom 3. Satelit di sini berperan sebagai space segment. Dia akan melakukan proses pengamatan, dalam hal ini dia digunakan untuk melakukan proses relay data dari jaringan VSAT. Nah, jaringan VSAT dan infrastruktur lainnya yang ada di bumi disebut sebagai ground segment. Ground segment digunakan untuk mengelola segmen ruang angkasa dan juga untuk memproses data hasil pengamatan. Space segment terdiri dari atau meliputi platform atau disebut dengan bus, kemudian instrumen-instrumen yang terinstall on board, dalam hal ini di satelit, kemudian alat komunikasi untuk menerima perintah dan menyampaikan hasil dari pengukuran instrumen-instrumen yang ada ke bumi. Platform satelit terdiri dari power, antena, transponder, housing, command, data handling, guidance, and stabilization, thermal control. Semuanya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Platform service terdiri dari power, fasilitas navigasi, kontrol thermal, housing, propulsi, processing dan record data, juga fasilitas dan layanan komunikasi. Saja, layanan fasilitas komunikasi ini digunakan untuk menerima perintah dari ground segment, juga untuk mengirim data observasi ke ground segment, atau juga berupa layanan untuk relay data. Kemudian ada sistem navigation dan positioning. Jadi, sistem navigasi dan pemosisian ini diperlukan untuk menggeolokasi data yang diamati. Selanjutnya bisa dilihat dan setelahnya untuk diproses di graf. Biasanya sistem navigation dan positioning salah satunya atau beberapa di antaranya adalah laser retroreflector, GNSS receiver, radio positioning system, dan Star Trek. Salah satu contoh sistem navigasi dan pemposisian adalah laser retroreflector. Retroreflector laser digunakan di banyak satelit untuk menentukan orbit yang tepat. Ini adalah salah satu contoh retroreflector laser yang disimpan atau ditempatkan di permukaan bulan oleh astronot Apollo 15. Dan di bagian kanan adalah komponen dari laser retroreflector. Kemudian ada GNSS receiver. GNSS receiver. GNSS atau Global Navigation Satellite System adalah berupa terminologi yang merujuk pada sekumpulan sistem dan teknologi satelit untuk menentukan posisi dan navigasi. Sistem dan teknologi satelit yang masuk ke dalam GNSS adalah pertama, Global Positioning System (GPS) milik Amerika, GLONASS milik Rusia, Galileo Uni Eropa, Beidou Navigation Satellite System oleh China, dan yang bersifat lokal ada QZSS Quasi Zenith Satellite System milik Jepang, dan Indian Regional Navigation Satellite System milik India. GPS atau Global Positioning System adalah sebuah sistem yang terdiri dari satelit, stasiun bumi, dan penerima. GLONASS adalah Global Navigation Satellite System, berupa sistem navigasi satelit yang dikembangkan oleh Rusia, mulai dikembangkan di tahun 1976 sebagai sistem komunikasi militer eksperimental. Kemudian diluncurkan satelit GLONASS pertama di tahun 1982 dan konstelasinya beroperasi penuh mulai tahun 1995. Satelit ditempatkan pada orbit melingkar dengan kemiringan 64,8 derajat dan radius orbitnya di sekitaran 1060 km atau lebih rendah dari satelit GPS. Dan periode orbitnya adalah 11 jam 15 menit. Galileo Satellite Navigation System, dia berada di orbit dengan ketinggian 23.000 km. Saat ini sudah lebih dari 30 satelit dengan sistem Galileo satelit ini. Saat ini lebih dari 30 satelit sudah beroperasi penuh dengan diperoleh kalkulasi berupa longitude, latitude, dan waktu. Akurasi dari Galileo satelit ini
di antara 1 sampai 5 meter. Selanjutnya adalah Beidou Navigation Satellite System. Adalah sistem satelit navigasi dan global yang dikembangkan oleh China untuk menyediakan layanan penentuan lokasi, navigasi, dan pengaturan waktu. Satelit ini pertama kali diluncurkan di tahun 2000-an. Orbit yang digunakan oleh Beidou ini terdiri dari orbit satelit geostasioner, orbit bumi sedang, dan orbit geosinkronis. Akurasi dari posisi global horizontal dan vertikalnya ada sekitar 10 meter. Dan Beidou beroperasi di wilayah Asia Pasifik. Selanjutnya adalah kuasi jenis satelit sistem, yaitu berupa sistem navigasi satelit regional Jepang, digunakan untuk meningkatkan keakurasian dan keandalan proses navigasi. QZSS telah beroperasi sejak 2018 untuk mengembangkan layanan pemposisian satelit yang dapat digunakan secara stabil di semua lokasi setiap saat. Dan sistem ini pun kompatibel dengan satelit GPS, sehingga bisa dilakukan proses integrasi. QZSS digunakan di wilayah Asia Oceania dengan garis bujur yang dekat ke Jepang, dengan garis bujur yang mendekati Jepang, sehingga wilayah penggunaannya bisa diperluas ke wilayah di sekitaran Jepang. Ini adalah salah satu pemanfaatan kuasi jenis satelit sistem, yaitu di mana satelit memberikan report berupa manajemen disaster and crisis atau DC report. Jadi, satelit akan memberikan report mengenai manajemen disaster and crisis ke berbagai platform, baik di darat atau di laut, di mana data ini diperoleh dari control station berupa informasi tentang keadaan darurat yang dipublish oleh government. Kemudian ada Indian Regional Navigation Satellite System. Adalah sebuah sistem penentuan posisi regional untuk India. Tujuannya adalah menyediakan layanan posisi navigasi dan waktu yang akurat di seluruh India dan sekitar. Akurasinya sekitaran 20 meter. Satelit pertama diluncurkan di tahun 2013. Kemudian ada radio positioning system. Sistem ini dirancang khusus untuk mendukung misi altimeter. Terdiri dari hubungan radio antar satelit di satu sisi dan stasiun pemancar atau penerima di sisi lain. Jadi, penentuan posisi dilakukan hampir secara real time dengan akurasi yang cukup tinggi. Berikut adalah contoh sistem radio positioning. Yang pertama adalah Doppler orbitography dan radio positioning integrated by satellite, atau kita kenal sebagai DORIS. DORIS ini mengukur pergeseran sinyal Doppler dari stasiun bumi. Jadi, DORIS ini didasarkan pada perangkat uplink. Jadi, penerima berada di atas satelit, sementara pemancar berada di bumi. Contoh lainnya adalah Precise Range and Range Find Equipment, yaitu mengukur sinyal diferensial dari jaringan stasiun bumi menggunakan gelombang mikro, sehingga dia mempunyai tingkat akurasi di orde sentimeter untuk pengukuran jarak dan jangkauan satelit ke bumi, dan dikarenakan sistem navigasinya menggunakan gelombang mikro dua arah dengan frekuensi ganda melalui P-segmen dengan kemampuan telemetri, telekomen, dan penyimpan data serta pengaturan waktu, maka memungkinkan analisis data secara global dan waktu yang sangat singkat. Karena konsep transmisi gelombang mikro, sistem beroperasi secara independen dari gangguan cuaca dan kondisi siang hari. Selanjutnya adalah Star Tracker, yaitu untuk melacak bintang dan mengenali polanya. Kemudian mengirimkan informasi itu ke sistem kontrol satelit. Berikut adalah Star Trackers milik penerbangan TASS yang disediakan di-provide oleh ATK, Alien Tech System. Dia digunakan untuk memantau lokasi relatif sebuah bintang dan memberitahu satelit ke mana dia akan mengarah. Jadi, Star Tracker ini seolah-olah berfungsi semacam kompas.
di satelit. Orientation dan stabilization adalah sebuah fitur platform utama yang menentukan kemampuan pointing instrumen satelit. Mekanisme stabilisasi diperlukan untuk mempertahankan orientasi satelit tetap diam dalam gerakan orbitnya. Stabilisasi menggunakan prinsip tiga sumbu digunakan untuk mempertahankan kekonsistenan dari orientasi satelit ke arah bumi dan juga untuk mensupport instrumen yang ada dalam satelit. Berikut adalah sumbu yang digunakan di bodi satelit, yaitu berupa kontrol aktif dari satelit yang dihubungkan dengan mekanisme rotasi di sekitaran sumbu tegak lurus dengan bidang orbit atau pitch, kemudian sumbu yang bersinggungan dengan gerakan sesaat di orbit atau roll, dan yang terakhir, yaw, yaitu berupa arah nadir. Housing mengelola platform berupa cahaya, power, dan subsistem lainnya, dan instrumen berupa status, sinyal kontrol untuk elektronik, dan lain-lainnya. Housing dari sebuah sistem satelit yang beroperasional biasanya dilengkapi dengan banyak perangkat untuk memantau subsistem dan merupakan elemen dasar dari proses georeferensi data satelit. Berikut adalah transmisi data berupa ketepatan waktu data recovery, yaitu platform yang mengirimkan data dari hasil pengamatan dari berbagai instrumen. Kemudian dilakukan proses dan metode akuisisi data, dan tadi disebutkan data recovery timelines, jadi ketepatan waktu data recovery. Selanjutnya adalah service data relay. Jadi selain menyediakan data observasi bumi dari platform di orbit, satelit dapat mendukung layanan lainnya dan bertindak sebagai satelit relay telekomunikasi. Bentuk relay yang paling umum yang pertama adalah platform pengumpulan data atau data collection platform atau DCP. Jadi setiap saat dia akan memancarkan data dengan interval tetap. Nah, selanjutnya pengumpulan data dari in situ yang terletak di ground segment, misalnya di pesawat terbang, balon, bui, kapal, dan lain. Yang kedua adalah contoh satelit GEO yang melayani di bidang search and rescue. Yang pertama adalah untuk satelit di orbit LEO, yaitu adalah Search and Rescue Satellite Aiding Tracking System atau SARSAT. Jadi kita lihat di diagram SARSAT, pertama, data ketika terjadi keadaan darurat, maka sinyal yang diterima oleh satelit akan diteruskan ke stasiun bumi terdekat. Nah, stasiun bumi akan disebut sebagai user local station dan memperoleh sinyal dan melakukan processing untuk mengetahui posisi asal dari keadaan darurat. Kemudian posisi dikirimkan ke pusat kendali misi yang digabungkan dengan data identifikasi dan informasi lain pada platform tersebut. Pusat kendali misi kemudian akan mengirimkan pesan peringatan ke pusat koordinasi berupa share lokasi geografis. Selanjutnya di orbit GEO ada Geostationary Research and Rescue GEOSAR. Jadi, peringatan darurat untuk menentukan lokasi menggunakan satelit GPS yang diintegrasikan ke dalam media protokol lokasi atau kita ibaratkan sebagai GPS eksternal. Informasi lokasi yang akurat kemudian dikodekan menjadi sinyal yang dipancarkan. Maka sinyal itu akan memberitahu atau diungkap lokasi. Selanjutnya kita teruskan ke part kedua, yaitu ground segment. Ground segment atau stasiun bumi bertindak sebagai pusat dari seluruh sistem ruang angkasa karena dia akan melakukan proses komunikasi data dari space segment yang mengorbit dan memprosesnya menjadi sebuah report yang bisa ditindaklanjuti untuk satelit atau operator lainnya. Ground segment terdiri dari beberapa komponen, misalnya adalah ground station, pusat kontrol misi, jaringan infrastruktur jarak jauh, dan fasilitas peluncuran. Komponen-komponen tersebut akan saling bekerja sama hingga
terjadi proses pengelolaan dari space segment, payloadnya, dan telemetri. Stasiun bumi beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dapat dimonitor dan dikendalikan dari jarak jauh. Ground segment ini akan menangani semua komunikasi dan transfer data ke dan dari berbagai komponen sistem di ground segment maupun di space segment. Anda bisa lihat di ground system arsitektur, ground network ditandai dengan garis alir warna merah, terdiri dari ground station yang terhubung dengan launch facilities, wahana peluncuran, kemudian juga berkaitan dengan mission control center, yaitu berupa pusat pengendalian dari misi yang ada, dan mission control center ini bisa dilakukan atau dibangun dari remote infrastruktur di berbagai ground segment, terdiri dari stasiun pusat untuk komando satelit dan akuisisi data global, stasiun periferal untuk akuisisi data, pusat kendali misi dan operasi, pusat pemrosesan dan pengarsipan data, sistem distribusi data dan produk. Misalnya sebuah space segment akan mengirimkan data telemetri yang berisi informasi tentang posisi atau yang lainnya ke stasiun bumi. Maka stasiun bumi akan mengirimkan data seperti yang didapat dari space segment untuk melakukan tindakan selanjutnya seperti processing data atau koreksi orbit dari space segment tersebut. Stasiun pusat atau komando satelit dan akuisisi data global. Jadi, pesawat ruang angkasa akan mengirimkan data telemetri yang dapat berisi informasi tentang posisi atau lainnya ke stasiun bumi. Stasiun bumi akan mengirimkan data seperti yang diperoleh dari space segment untuk melakukan tindakan atau pemrosesingan dari data atau mengkoreksi orbit dari pesawat ruang angkasa tersebut. Elemen segmen dari ground segment ini biasanya disebut sebagai stasiun perintah dan akuisisi data atau CDA station. Fungsi dari CDA station adalah untuk mengumpulkan urutan perintah dari misi dan pusat kendali operasi dan perintah uplink ke satelit. Perintah tersebut biasanya berupa konfigurasi muatan, konfigurasi satelit, kontrol orbit, dan lain-lain. Kemudian untuk memperoleh data telemetri satelit. Jadi digunakan untuk menentukan orientasi dan orbit dari satelit. Kemudian segera mengirimkan datanya ke pusat kendali misi dan operasi. Selanjutnya adalah untuk memperoleh data geofisik dan data tambahan lainnya seperti kalibrasi, housing, dan lain-lain, dan akan mengirimkannya ke pusat pemrosesan dan pengarsipan data. Terakhir, yaitu untuk melakukan proses pengindeksan dari aliran data yang diperoleh dengan waktu yang akurat, disesuaikan dengan elemen orbital. Selanjutnya adalah Mission dan Operation Control Center atau OCC. Jadi, pusat kendali misi atau Operation Control Center OCC akan mengelola misi satelit dan pesawat ruang angkasa yang berawak. Setelah pesawat luar angkasa meluncur, maka Mission Control Center atau MCC mengelola misi satelit dan mengambil alih operasi dari pusat kendali peluncuran. Jadi, Mission Control Center atau MCC memerintahkan pesawat ruang angkasa yang berada di orbit sesuai dengan goal tertentu. Setelah menerima data telemetri dari stasiun bumi, perintah diformat sesuai dengan sistem pesawat ruang angkasa dan divalidasi sebelum dikirim ke satelit bumi. Perintah itu dapat dikeluarkan secara manual dan dalam waktu yang otomatis atau real time. Berikut adalah elemen-elemen yang mungkin bisa dikendalikan oleh pusat kendali operasi atau OCC. Fungsinya adalah yang pertama untuk mengumpulkan informasi tentang satelit, payload, dan status orbit dari CDA. Kemudian untuk mengumpulkan persyaratan untuk elemen konfigurasi payload dan perencanaan urutan pengukuran dari pusat pemrosesan dan pengarsipan data. Kemudian untuk melakukan analisis informasi tentang satelit dan lain-lain. Dan menyediakan pusat pemrosesan dan pengarsipan data
sesuai dengan informasi tambahan lainnya. Terakhir, dilakukan processing dan pengarsipan. Data processing dan arsip center bertanggung jawab untuk memperoleh data geofisik, kalibrasi, dan data tambahan lainnya yang dipilih dari CDA. Kemudian memperoleh data tambahan pada orbit, satelit, dan muatan dari OCC. Selanjutnya untuk memonitor kalibrasi instrumen dan melakukan kalibrasi yang sesuai, kemudian untuk mengenerate dan mengendalikan kualitas berbagai produk, mengarsipkan semua produk, mendistribusikan produk, dan juga dilakukan proses analisis dari sebuah misi, status muatan, dan persyaratan perencanaan misi. Terakhir adalah menyampaikan persyaratan untuk kendali payload ke misi OSIS. Data and product distribution bergantung pada volume data dan persyaratan kecepatan waktu. Berikut adalah beberapa metode untuk mengakses data produk. Pertama adalah pembacaan langsung dari satelit. Biasanya digunakan di satelit LEO. Kemudian ada transmisi ulang satelit di waktu yang berdekatan atau hampir real time. Jadi, proses ini setelah dilakukan pemrosesan awal di ground segment atau pemrosesan di space segment dan ground segment. Untuk satelit GEO, transmisi ulang dapat dilakukan melalui satelit yang sama. Jadi, saat ini transmisi ulang yang paling baik dicapai melalui saluran satelit. Saat ini, transmisi ulang paling baik dicapai melalui saluran satelit telekomunikasi komersial seperti sistem GeoNetcast. Terdiri dari 3 layanan terkoordinasi. Anda bisa lihat di gambar EUMETSAT, yaitu dari organisasi Eropa untuk eksploitasi satelit meteorologi. Kemudian ada GMACAS dari Administrasi Meteorologi China, dan GeoNetcast dari Amerika, yaitu NOAA. Jadi, dengan menggunakan pendekatan data dan product distribution ini, selanjutnya akan dioptimalkan ground segment dengan mempertimbangkan berbagai emisi dan sumber atau produk yang dihasilkan dari satelit tertentu. Selanjutnya adalah transmisi ulang di waktu yang mendekati real time. Contohnya adalah sistem telekomunikasi global milik WMO. Terakhir adalah pengambilan FTP aktif dari pusat data untuk data offline, khususnya dari arsip. Jadi, dengan distribusi data dan produk memungkinkan tergantung pada kondisi dan status serta kebijakan badan interaksa di masing-masing negara. Selain itu, juga dibedakan untuk data dan produk distribution untuk kegiatan riset, komersial, dan yang lainnya. Kemudian adalah stasiun penerima pengguna. Jadi, stasiun pengguna digunakan untuk mengolah data transmisi data dari satelit baik secara real-time atau tidak. Berikut adalah jenis-jenis stasiun penerima pengguna, antara lain adalah stasiun akuisisi dengan kecepatan data tinggi untuk menerima penuh data yang tersedia baik dengan akses yang terbuka atau dengan agreement tertentu. Frekuensi yang digunakan oleh stasiun akuisisi kecepatan data tinggi ada di L-band, yaitu sekitar 1700 MHz, dengan kecepatan datanya adalah 5 MB per second. Kemudian ada juga yang di X-band di sekitaran 8 GHz, maka kecepatan datanya bisa mencapai 100 MB per second ketika melakukan proses penerimaan atau pengumpulan data. Selanjutnya adalah stasiun akuisisi dengan kecepatan data rendah untuk memilih data dengan volume dan kualitas tertentu. Stasiun akuisisi kecepatan data rendah ini menggunakan frekuensi yang relatif rendah, yaitu di L-band, dan untuk LEO
biasanya menggunakan frekuensi yang sangat tinggi di sekitaran 137 MHz. Biasanya digunakan di stasiun user pengguna yang bergerak seperti kapal, bui, pesawat terbang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah terminal penerima satelit telekomunikasi komersial yang digunakan untuk penyebaran data setelah pra-pemrosesan atau pemrosesan di pusat pemrosesan dan pengarsipan data. Biasanya terminal satelit telekomunikasi komersial menggunakan pita Ku-band dan C-band dari produk processing lab, yaitu untuk GOSAT. Jadi, GOSAT adalah untuk memperkirakan emisi dari serapan gas rumah kaca secara lebih akurat dan disesuaikan dengan GEOSAT mengamati cahaya inframerah yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi dan atmosfer. CO dan CH4 dihitung dari data observasi. GEOSAT kita lihat instrumen dan observational method. Jadi GEOSAT berada pada ketinggian orbit sekitar 666 km dan menyelesaikan satu revolusinya sekitar 100 menit. Jadi, satelit kembali ke titik yang sama di luar angkasa dalam 3 hari. Instrumen observasi dari satelit terdiri dari TANSO, yaitu Thermal and Near Infrared Sensor for Carbon Observation, yang terdiri dari subunit yaitu FTS, yaitu Fourier Transform Spectrometer, yang memanfaatkan gangguan optik. Yang kedua adalah Cloud and Aerosol Imager atau CAI, akan memvisualisasikan keadaan atmosfer dan permukaan tanah pada siang hari. Berikut adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data GEOSAT. Jadi, data pengamatan GEOSAT secara rutin diproses di fasilitas penanganan data GEOSAT, dan produk data didistribusikan ke user melalui situs web dan distribusi produk data GEOSAT. Jadi, data dari FTS dan CAI ini akan dikumpulkan satelit dan diproses di JAXA Tsukuba Space Center. Kemudian data ini ditransfer ke GOSAT DHF melalui Tsukuba One, jaringan area luas berkecepatan tinggi di Tsukuba. GEOSAT DHF ini akan mengumpulkan data, referensi, dan lain-lainnya untuk pemrosesan data tingkat yang lebih tinggi. Berikut adalah GEOSAT data produk, yaitu merupa semua jenis produk data GEOSAT yang disediakan untuk user. Data level 1 berupa raw data, yaitu FTS level 1B, CAI level 1B, dan data CAI level 1B+. Berisi spektrum dan pancaran yang diperoleh satelit. Produk data pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu FTS level 2, CAI level 2, FTS level 3, CIA level 3, dan level 4, serta produk data level 4, A dan B, akan menyimpan kuantitas fisik seperti konsentrasi atmosfer gas CO2 dan CH4. Penggunaan data dapat mencari dan memesan produk data dengan mengakses GDAS. Ini adalah, kita lihat, processing level 1A dan 1B, maka format data yang dihasilkannya dalam bentuk HDF5. Sedangkan di level 4, A dan B, maka format data yang diperoleh berupa teks atau netcd. Berikut ini adalah level 1 data produk dari GEOSAT. Selanjutnya adalah level 2 dari data. Untuk meningkatkan kualitas produk data, algoritma pemrosesan data level 2 terus diperbaharui. Validasi produk data level 2 juga sedang dikerjakan. Produk data FTS Tier level 2 adalah profil konsentrasi vertikal CO2 dan CH4 yang diturunkan dari spektrum pancaran di pita 4 FTS. Anda lihat gambar 15 berupa data bendera atau sebaran awan yang menyimpan tingkat kecerahan dihitung dari nilai CAI. Kemudian level 3 data produk dihasilkan dengan cara melakukan interpolasi, ekstrapolasi, dan menghaluskan rasio
dari kolom FT. Produk data dan distribusi pancaran CAI level 3 ini disiapkan dalam siklus 3 hari. Produk data distribusi reflection global CAI level 3 pada saat langit cerah, kita lihat di gambar 19, menunjukkan feature permukaan tanah secara global. Sedangkan data indeks yang berupa vegetasi di setiap tempat dihasilkan dengan membandingkan pancaran CAA pada pita 3 yang peka terhadap vegetasi permukaan tanah dan dengan pita 2 yang berkurang karena peka terhadap vegetasi. Level 4 data produk menunjukkan atau menyajikan konsentrasi CO2 dan CH4 global dalam 3 dimensi. Dihitung dari produk data level 4A menggunakan model transport atmosfer. Sehingga data di level 4 ini berupa data hasil modeling. Baik, jika ada pertanyaan bisa Anda tuliskan di kolom komentar forum kelas. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.